Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi di pembelajaran setiap hari Senin di pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sekarang kita sudah sampai di bab terakhir dengan tema Ayo berwudu. Adapun yang akan kita pelajari yaitu pengertian wudhu, syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, serta tata cara dan praktik wudhu. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wudhu. Wudhu artinya bersuci dengan air. Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudhu, kita menjadi suci. Suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Orang Islam harus bisa berwudhu anak-anak, karena wajib dilaksanakan setiap hendak melaksanakan sholat, dan dalam berwudhu ada tata caranya. Yang pertama adalah syarat wudhu. Apa sih syarat wudhu itu? Syarat wudhu itu sesuatu kewajiban yang dilaksanakan di luar pelaksanaan wudhu. Nah, hal ini mempengaruhi sah atau tidaknya suatu ibadah. Adapun syarat wudhu yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, tamyiz, artinya mampu membedakan yang baik dan buruk. 3. Suci dari hadas. 4. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. 5. Menggunakan air suci yang mensucikan. Dan selanjutnya, rukun wudhu. Rukun wudhu merupakan sesuatu kewajiban yang dilaksanakan di dalam pelaksanaan wudhu. Artinya, wajib dilakukan saat melaksanakan wudhu. Adapun rukun wudhu yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap kepala. 5. Membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, tertib atau dilakukan secara berurutan. Lalu selanjutnya, sunnah wudhu. Apa sih itu sunnah wudhu? Sunnah wudhu yaitu hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau berwudhu. Dengan berwudhu sesuai sunnah Rasulullah, maka akan sempurnalah wudhu kita dan pahala yang didapat tentu akan lebih banyak. Adapun sunnah wudhu yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua, menghadap kiblat. 3. Menggosok gigi atau bersuci. 4. Membasuh kedua pergelangan tangan. 5. Berkumur-kumur 3 kali. 6. Menghirup air ke dalam lubang hidung sebanyak 3 kali. 7. Membasuh kedua telinga luar dan dalam. 8. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. 9. Membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. 10. Membasuh 3 kali dan dilakukan secara berturut-turut. Dan yang ke-11, berdoa setelah berwudhu. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, buang angin. Yang kedua, buang air kecil. 3. Buang air besar. 4. Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. 5. Tidur.
Dan yang keenam, hilangnya akal karena mabuk atau gila. Nah, hal-hal tersebut dapat membatalkan wudhu. Nah, setelah memahami pengertian wudhu, syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, dan juga hal-hal yang membatalkan wudhu, sekarang mari perhatikan bagaimana praktik wudhu yang baik dan benar dengan memperhatikan rukun dan sunnahnya. Yang pertama, membersihkan kedua telapak tangan hingga bersih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita berniat wudhu. Lalu yang kedua, membersihkan mulut dengan berkumur. Yang ketiga, membersihkan hidung. Yang keempat, membasuh muka secara merata. Dengan mengucapkan niat wudhu, ada yang mengatakan di awal, seperti awal membasuh tangan, dan ada yang mengatakan setelah membasuh muka atau saat membasuh muka dengan membaca Nawaitul wudu'a li rafa'il hadatsil aswari fardhan lillahi ta'ala. Yang kelima, membersihkan tangan kanan dan kiri. Jangan lupa dahulukan yang kanan dari yang kiri. Membersihkan tangan sampai siku. Yang keenam, mengusap kepala, mulai dari dahi hingga batas rambut bagian atas atau tengkuk. Yang ketujuh, menyapu kedua telinga, mulai dari daun telinga bawah menuju bagian atas. Yang kedelapan, membersihkan kaki kanan dan kiri. Juga merata, jangan lupa dimulai dari arah kanan. Lalu setelah selesai wudhu, berdoa dengan membaca Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah video pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu, untuk tugas di rumah adalah praktikkan wudhu dengan tertib. Dikumpulkan dalam bentuk video ketika anak-anak sekalian mempraktikkan wudhu. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang belum absen silakan absen di bawah. Terima kasih.